Oke, perkenalkan nama saya Fajar Octavianus, NIM 211200034, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrosesan data terdistribusi, yaitu collective communication yang menggunakan broadcast atau BCase. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode programnya yang saya buat di aplikasi Codeblock. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk baris yang pertama di sini ada include studio yang artinya mengimpor library standar C untuk input atau output. Kemudian yang berikut di sini ada include MPI yang artinya mengimpor library MPI untuk komunikasi antar proses. Kemudian di sini ada in main yang artinya fungsi utama dari program. Kemudian di sini juga ada in range yang artinya membuat variabel range untuk menampung identitas proses. Kemudian di sini juga ada double param yang artinya membuat variabel param dengan tipe data double. Kemudian yang berikut di sini ada MPI init yang artinya memulai lingkungan dengan MPI. Kemudian yang berikut ada MPI comrange yang artinya mendapatkan identitas proses saat ini. Nah, di sini yang berikut ada if range sama dengan 5. Nah, yang artinya jika range sama dengan 5, maka variabel param yang diinisialisasi dengan nilai sama dengan 23.0. Tetapi jika range-nya bukan 5, maka variabel param yang diinisialisasi dengan nilai sama dengan 0.0. Nah, kemudian yang berikut di sini ada MPI BCase. Nah, yaitu untuk melakukan broadcast nilai variabel param dari proses dengan range 5 ke seluruh proses yang terlibat dalam komunikasi menggunakan tipe data MPI double untuk variabel yang dikirim. Kemudian yang berikut adalah print. Di sini teman-teman bisa lihat yang saya blok ini ya teman-teman, yang artinya mencetak identitas proses dan nilai param setelah operasi broadcast. Nah, yang berikut di sini ada MPI finalis yang artinya mengakhiri lingkungan MPI. Kemudian yang berikut di sini juga ada return null yang artinya mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi untuk menandakan program berakhir dengan sukses. Nah, di sini saya sudah menjalankan kode programnya lewat CMD. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya di sini. Karena range-nya sama dengan 5, maka hasil nilai paramnya akan menjadi 23.0 seperti pada hasil tampilan output yang saya jalankan melalui CMD ini teman-teman. Tetapi jika nilai range-nya bukan 5, maka nilai param akan tetap 0.0 setelah operasi broadcast. Kemudian sekarang kita akan lanjut untuk program yang kedua atau latihan yang kedua. Nah, di sini untuk kode program yang kedua sudah saya siapkan, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk baris pertama dan kedua yaitu include stdio dan include mpih sama dengan penjelasan di program 1 ya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Kemudian di sini ada in main juga sama ya dengan penjelasan di program 1, yaitu artinya untuk fungsi utama program. Nah, kemudian yang berikut ada in range, size dan i mendeklarasikan variabel. Nah, untuk range sendiri artinya yaitu untuk menyimpan identitas proses. Kemudian size yaitu artinya untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian i di sini artinya untuk sebagai variabel iterator. Kemudian di sini ada double param array 8 mendeklarasikan array param yaitu dengan tipe data double untuk menyimpan data yang akan dibagi. Kemudian di sini ada variabel main yang artinya untuk menerima data yang diterima oleh proses tertentu. Nah, yang saya blok ini artinya untuk mendeklarasikan variabel. Ini artinya untuk
menyimpan jumlah elemen yang akan dikirim oleh pengirim. Kemudian yang berikut, inside block ini artinya sendiri yaitu untuk menyimpan jumlah elemen yang akan diterima oleh setiap penerima. Kemudian yang berikut ada MPI init, yaitu untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian yang berikut ada MPI comRank. Nah, yang saya blok ini ya teman-teman bisa lihat, yang artinya untuk mendapatkan rank atau ID proses saat ini. Kemudian yang berikut ada MPI comSize. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya blok ini artinya yaitu untuk mendapatkan total jumlah proses yang berjalan. Nah, kemudian yang saya blok ini artinya untuk menetapkan jumlah elemen yang akan diterima oleh setiap proses saat menggunakan fungsi MPI scatter. Kemudian yang berikut ada if rank 3 yang artinya jika proses memiliki rank 3 maka akan mengisi array param dengan nilai 23.0 plus i di sini ya teman-teman bisa lihat. Tetapi jika proses tidak memiliki rank 3 akan diatur menjadi 0. Nah, kemudian di sini ada MPI scatter param SND, MPI double, main, RCV, MPI double 3, MPI convert. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, arti atau fungsinya itu untuk digunakan untuk membagi data dari proses dengan rank 3 atau pengirim ke proses yang terlibat dalam komunikasi atau penerima. Teman-teman bisa lihat yang saya blok di sini digunakan untuk mencetak nilai. Nah, main sendiri yang diterima oleh setiap proses. Kemudian setiap proses hanya mencetak nilai proses dengan rank yang sama. Kemudian setelah mencetak nilai, program yang akan melakukan sinkronisasi menggunakan fungsi MPI barrier untuk memastikan semua proses selesai mencetak sebelum melanjutkan eksekusi. Nah, kemudian di sini ada MPI finalis yang artinya untuk mengakhiri program MPI. Kemudian di sini ada return 0 yang artinya untuk mengembalikan nilai 0 sebagai tanda program berakhir dengan sukses. Nah, untuk hasil outputnya sendiri di sini saya sudah buat. Saya jalankan di CMD ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya. Nah, program ini melakukan pengiriman data dari proses dengan rank 3 ke proses-proses lainnya menggunakan MPI scatter. Dan setiap proses mencetak nilai yang diterima. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, di sini sudah saya siapkan kode programnya. Kita langsung saja. Untuk baris yang pertama yang sudah saya blok di sini sama dengan program-program sebelumnya, tapi saya akan jelaskan ulang ya. Include Studio artinya untuk library standar untuk input atau output dalam bahasa C pemrograman. Kemudian yang berikut ada MPI atau include MPI-H yang artinya library MPI yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar proses. Kemudian di sini ada in main yang artinya fungsi utama program. Kemudian yang berikut di sini ada in rank size yang artinya mendeklarasikan variabel rank untuk menyimpan identitas setiap proses. Kemudian size untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian di sini ada double param 16 main di sini yang artinya mendeklarasikan array param dengan tipe data double untuk menyimpan data yang akan dikumpulkan, dan variabel main di sini untuk menyimpan data yang dimiliki oleh proses saat ini. Yang saya blok ini artinya mendeklarasikan variabel in. Nah, untuk yang saya blok sendiri itu artinya untuk menyimpan jumlah elemen yang akan dikirim oleh pengirim. Nah, kemudian yang berikut di sini yang artinya untuk menyimpan jumlah elemen yang akan diterima oleh
setiap penerima. Nah, kemudian yang berikut ada MPI init yang artinya untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian yang berikut ada MPI comRank yang artinya untuk mendapatkan rank atau ID proses saat ini. Kemudian yang berikut di sini ada MPI comSize yang artinya untuk mendapatkan total jumlah proses yang berjalan. Kemudian yang saya blok ini artinya menetapkan jumlah elemen yang akan dikirim oleh setiap proses di sini. Setiap proses akan mengirim satu elemen. Kemudian yang berikut ada main sama dengan 23.0 plus rank yang artinya menetapkan nilai main dengan menggunakan rank proses saat ini. Kemudian yang saya blok ini lagi sama dengan satu ini artinya menetapkan jumlah elemen yang akan dikirim yang diterima oleh proses dengan rank 3 saat menggunakan fungsi MPI getter. Nah, yang berikut di sini ada MPI getter ya artinya atau fungsi utamanya yaitu digunakan untuk mengumpulkan data dari semua proses ke proses dengan rank 3. Kemudian yang berikut yang saya blok ini if rank sama dengan 3 artinya jika proses adalah 3 maka proses dengan rank 3 akan mencetak nilai dari setiap elemen dalam array param. Kemudian yang berikut ada MPI finalis yang artinya sama dengan program-program sebelumnya yaitu mengakhiri program MPI. Return 0 juga sama artinya mengembalikan nilai 0 sebagai tanda program telah berakhir dengan sukses. Nah, untuk hasil outputnya saya juga sudah jalankan di CMD di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Program ini menggunakan fungsi MPI getter untuk mengumpulkan data dari semua proses ke proses dengan rank 3 dan proses dengan rank 3 akan mencetak nilai-nilai yang dikumpulkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk hasil outputnya yang saya jalankan di CMD. Oke, sekian dan terima kasih.